Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball HK yang sudah kita tunggu akhirnya telah rilis kembali. Melanjutkan part sebelumnya, latihan Gohan Piccolo bersama dengan para dewa dari dunia surgawi masih terus berlanjut dengan berbagai kejutan yang ada. Gohan bersama seekor naga hikari, sementara Piccolo dibawa masuk ke dalam gurun Disen yang penuh dengan misteri. Piccolo meraih bahu Pikkon dan mereka berdua kemudian bergerak maju menuju badai pasir tersebut. Kemudian cerita akan pindah dulu ke alam semesta ketujuh. Di planet Berus, kita melihat Broly tergeletak setelah melakukan pertarungannya melawan Vegeta. Dia terbaring gak sadarkan diri, tapi semua luka yang disebabkan oleh Vegeta yang buat Broly kalah di pertarungan. Tapi sekarang dia telah sembuh seperti dipulihkan oleh seseorang. Dan tiba-tiba seseorang menyuruh Broly untuk segera bangun. Dan orang yang melakukan ini memiliki siluet yang sangat kita kenal. Secara perlahan, mata Broly mulai terbuka dan penglihatannya mulai membaik. Kita melihat Lemo dan Cilai di sana menunggu Broly untuk bangun dengan senyuman ramah mereka. Begitu Broly menyadari ada Lemo dan Cilai tepat di depannya, dia meneriakkan nama mereka dan memeluk mereka erat-erat. Cilai dan Lemo mengeluh kepada Broly tentang kekuatan pelukan Broly yang menyakitkan tubuh mereka dan meminta Broly untuk segera melepaskan mereka sekarang juga. Broly yang melonggarkan pelukannya masih bingung kenapa Cilai dan Lemo bisa berada di sini. Padahal Broly jelas-jelas sudah melihat Cilai dan Lemo tewas sebelumnya. Tapi Vegeta yang diduga bertanggung jawab atas kematian mereka akan segera menjelaskan semuanya. Vegeta mengungkapkan apa yang sudah kita duga, bahwa itu adalah bagian dari rencananya. Vegeta beritahu meskipun serangannya tampak mengenai Lemo dan Cilai, pada kenyataannya tidak begitu. Yang terjadi adalah pada saat-saat terakhir mereka berdua dilindungi dan disembunyikan oleh kemampuan Whis. Semua ini dilakukan untuk membuat seolah-olah mereka telah mati, sehingga Broly akan berhenti menahan diri dan melepaskan kekuatan penuhnya yang legendaris itu. Namun Cilai dan Lemo tampaknya sama sekali tidak menyukai rencana itu. Dia mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang hal tersebut. Dan Lemo menambahkan bahwa mereka sangat ketakutan dengan cara itu. Mereka benar-benar yakin bahwa Vegeta akan membunuh mereka sepenuhnya hingga tidak tersisa. Dan sebagai catatan tambahan, kita tahu betul soal karakter Vegeta dan seberapa banyak dia telah berubah sejauh ini. Dengan mengenal karakter seperti Broly, Cilai, dan Lemo, bagi Vegeta mereka masihlah sangat asing sekali. Dan dengan kata lain, Cilai dan Lemo juga belum mengenal Vegeta dengan baik. Whis melanjutkan bahwa terlepas dari metode yang digunakan, yang terpenting adalah mereka sekarang telah melihat kekuatan penuh dari Vegeta dan Broly, sehingga mereka sudah dapat menentukan jalur pelatihan yang tepat untuk mereka. Berbicara kepada Broly, Whis menganalisisnya, mengatakan bahwa kekuatan Broly benar-benar luar biasa, melampaui apa yang pernah dicapai Saiyan biasa selama ini. Whis memberitahu meskipun Vegeta telah berlatih selama ini dengan bantuan Beerus dan dirinya sendiri sebagai dewa kehancuran dan Angel, Broly masih bisa bertarung setara melawan Vegeta dalam pertempuran ini. Dan bukan cuma itu, menurut Whis, setelah dia menyembuhkan Broly dari luka parah yang dideritanya dalam pertarungan, kekuatan Broly semakin meningkat. Whis mengaitkan hal itu dengan kemampuan alami Saiyan untuk tumbuh lebih kuat setelah pengalaman mendekati kematian. Karena itu, Broly akhirnya melampaui Vegeta. Dengan kata lain, apa yang Whis maksud di sini adalah bahwa Broly baru saja melampaui batasannya. Dan jika sebelumnya dia sudah berada di level yang sama dengan Vegeta, melampauinya untuk sesaat, sekarang Broly telah melampaui Vegeta untuk selamanya. Broly tidak menyadari bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Namun sekarang, setelah Whis menyebutkannya, Broly berhenti untuk fokus menyadari bahwa kekuatannya benar-benar telah meningkat. Tapi tetap aja Broly ingin tahu mengapa hal yang sama tidak terjadi pada Vegeta, karena dia juga seorang Saiyan. Di sini Vegeta menjelaskan bahwa hal yang sama tidak terjadi kepadanya, karena seorang Saiyan sepertinya yang telah melatih tubuh mereka hingga batas maksimal tidak dapat lagi berevolusi melalui dorongan semacam itu. Hal yang sama berlaku untuk Goku yang juga telah melatih tubuhnya hingga pada batas maksimal. Namun, berbicara soal Broly, Vegeta memperhatikan bahwa evolusi yang baru saja dialami Broly dengan batasan ini tidak se-ekstrim evolusi yang pernah dialaminya dan Goku di masa lalu.
Vegeta percaya ini karena tubuh Broly sudah berevolusi secara alami, sehingga ada banyak ruang baginya untuk mendapatkan kekuatan besar dari Zenkai. Dan konsep seperti ini sudah ada dalam Dragon Ball Super. Sudah jelas bahwa seorang Saiyan yang telah berevolusi hingga batas tertentu seperti Goku dan Vegeta tidak dapat lagi tumbuh lebih kuat dengan Zenkai. Gagasan bahwa Goku dan Vegeta sudah mencapai batas fisik mereka adalah sewaktu Vegeta mengatakan bahwa untuk mereka bisa melampaui batasannya adalah dengan mengendalikan aura ki mereka, bukan dengan Zenkai lagi. Buat yang belum tahu, Zenkai simpelnya adalah pemulihan total atau meningkatnya kekuatan setelah terluka. Zenkai ini mungkin cuma berlaku untuk Dragon Ball Z. Setelahnya, para karakter yang terkenal kuat tergantung bagaimana aura ki mereka. Aura ki bisa meningkat bisa melalui pertarungan fisik atau dengan memperkuat pikiran melalui latihan mental, motivasi, dan metode serupa. Dan apa yang Dragon Ball Hakai nyatakan di sini adalah karena Broly sudah sangat hebat dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Tidak banyak ruang baginya untuk berevolusi melalui Zenkai. Dan jujur aja akan sangat rusak jika Broly tiba-tiba dapat melipat gandakan kekuatannya puluhan kali seperti yang bisa dilakukan Goku dan Vegeta di masa lalu. Singkatnya, Whis memberitahu Broly bahwa tidak akan ada jalan pintas baginya untuk menjadi lebih kuat. Dia harus berlatih untuk mengendalikan kekuatan mengerikannya, yaitu Super Saiyan legendaris. Dan Broly sendiri cukup termotivasi dengan ucapan Whis. Dia membalas meskipun semua ini asli, tapi kenyataannya dia tidak dapat melindungi Lemo dan Cilai dari Vegeta. Dan Broly sama sekali nggak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Broly melanjutkan dengan tekad bahwa dia akan memberikan segalanya dalam pelatihan ini. Whis mengatakan pada Broly bahwa dia sangat senang mendengar hal tersebut. Setelah memberikan analisisnya soal Broly, giliran Whis kini berbicara tentang Vegeta. Whis mengatakan bahwa dalam kasus Vegeta, dia akan dapat memberikan satu pendapat atau yang lain. Tapi orang yang bertanggung jawab untuk melatih Vegeta bukanlah dia, melainkan Beerus. Dan hal ini mengejutkan Vegeta. Dia tidak menyangka Beerus sendiri yang akan mengambil peran sebagai tuannya. Maksudnya, Beerus pernah melakukan itu sebenarnya, tapi tidak pernah secara resmi. Dan Beerus mengonfirmasi bahwa dia akan menjadi tuan bagi Vegeta kali ini. Dia mengatakan bahwa meskipun Whis sangat kompeten sebagai guru dan memiliki banyak pengetahuan, tidak ada yang lebih tahu cara menggunakan kekuatan penghancur daripada Dewa Penghancuran sendiri karena mereka selalu berhadapan dengan kekuatan itu. Dan Beerus tersenyum agak jahat seolah-olah tidak banyak hal baik yang terlintas di kepalanya. Kemudian Beerus memperingatkan Vegeta bahwa Vegeta sebaiknya bersiap untuk hampir mati setiap hari. Jika Vegeta tidak bisa beradaptasi, Beerus yakin Vegeta akan benar-benar mati. Dengan kata lain, Beerus tidak akan bersikap lunak padanya. Namun, Vegeta tampaknya tidak peduli dengan hal itu dan berkata itu akan menjadi kesenangan. Beerus melanjutkan bahwa kali ini musuh-musuhnya benar-benar sangat kuat dan bahkan dia harus mengakuinya. Dia tambahkan bahwa tidak ada cara lain. Jika Vegeta ingin bertarung setara dengan mereka, Vegeta harus menjadi seorang dewa kehancuran. Ketika Vegeta mendengar ini, dia terkejut pada awalnya. Tapi kemudian Vegeta menyukai ide tersebut. Dia membayangkan Goku pada pikirannya untuk menyuruhnya bersiap-siap karena dia akan menjadi dewa kehancuran terbaik dibandingkan dengan Goku sekarang. Dengan kepalan tangannya, Vegeta yakin bisa melakukannya dengan sangat baik. Dan itulah dia akhir cerita dari Dragon Ball Hakai ini. Untuk lanjutannya bisa ditunggu lagi 1 bulan ke depan atau paling cepat yaitu 2 minggu dari sekarang ya. Jadi pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.